minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita ketemu lagi di Islam itu Indah. Dan alhamdulillah ya, sebelum kita memasuki tema kita pagi hari ini, sama-sama kita mendoakan dulu nih buat saudara-saudara kita, tetangga kita, sahabat kita, sanak saudara kita yang mungkin saat ini terpapar corona. Kita doakan supaya segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga disegerakan kembali nih negara ini menjadi seperti sebelumnya, yang sekolah bisa sekolah, yang kerja bisa kerja. Aduh indah banget ya. Mungkin kadang-kadang kita ngerasain kemarin-kemarin itu biasa aja, tapi hari ini kita sudah merasakan bahwa rindu sekali nih ingin masuk kerja, ingin sekolah dan lain-lain. Nah hari ini Masya Allah luar biasa, kita akan membahas sesuatu yang mungkin ini semua orang pasti mengalami. Mengalami dalam arti setiap orang pasti pernah tidur. Nggak mungkin nggak tidur, bener ya guru-guru kita ya. Dan setiap tidur kadang ada yang bermimpi. Ada yang bermimpi macam-macam. Wah, ada yang bilang kalau mimpi digigit ular katanya mau sakit. Kalau misalnya mimpinya itu ada yang mimpinya apa ya Ustadz ya, kayak kalau dibilang itu giginya copot. Giginya copot itu berarti katanya ada keluarga sanak saudara yang mau meninggal. Nah, ini macam-macam. Ambil aja, kalau gigi copot berarti umurnya panjang. Amin gitu ya. Dan macam-macam banget deh pokoknya deh istilah-istilahnya atau mungkin mitos-mitos yang terjadi. Nah hari ini kita mau bahas juga berbicara tentang mitos atau mungkin fakta. Dan alhamdulillah hari ini kita akan membahas tentang tema yang luar biasa. Mitos atau fakta seputar tidur dan mimpi. Bersama guru-guru kita yang sudah hadir di studio. Ada Ustadz Maulana, Ustadz Syam dan juga Habib Abdullah. Assalamualaikum guru-guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar, sehat ya semuanya ya? Alhamdulillah. Wih, Masya Allah kompak banget ini, mantap ini. Ini saya seneng ini. Kita harus menyikapi segala sesuatu dengan alhamdulillah. Bener, iyalah. Alhamdulillah ala kulli hal. Bener, karena segala sesuatu yang Allah berikan itu adalah yang terbaik untuk kita. That's right. Ini Masya Allah. Ih, jago bahasa Inggris sekarang Ustadz Maulana. Ini Ustadz Maulana. Lagi tinggal di rumah. Oh iya benar-benar belajar sama anak justru ya. Ini Masya Allah nih, kita coba membahas satu persatu bicara masalah tentang pandangan Islam nih. Kalau misalnya kita bicara tentang ada yang bilang ya, tidur sore itu katanya nggak bagus. Ya kalau misalnya ini sebenarnya mitos atau fakta. Nah ini ada dua pertanyaan nih Ustadz Maulana nih. Mitos atau fakta. Terus kalau kita bicara tentang mitos ya. Mitos itu dalam pandangan Islam itu sebenarnya apa sih Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa samiul alim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Alhamdulillah di tanggal 21 Sya'ban, 10 terakhir menuju bulan suci Ramadan. Semoga kita diberikan keberkahan di bulan ini hingga bisa masuk di bulan suci Ramadan. Amin. Amin ya Allah. Dan alhamdulillah kalau berbicara tentang mitos atau fakta. Kalau bicara mitos atau fakta, kita bahas kalau fakta udah jelas. Fakta itu yang kenyataan ya. Kenyataan. Kalau mitos ini dalam Islam disebut khurafat. Nah, khurafat adalah sesuatu yang ibaratnya hati-hati. Ini kita harus menjaga akidah kita. Karena betapa banyak orang gara-gara menganggap mitos ini sesuatu dan sebagainya sampai mempercayai mitos. Sampai terjadilah yang namanya perusakan akidah. Nah, cuma jangan salah paham. Kalau tadi tidur sore itu memang tidak boleh. Kalau sesudah asar kan diungkapkan oleh Sayyidatina Aisyah. Ummul Mukminin menyebutkan bahwa ini. Tidur sesudah asar itu mematikan akal. Nah, itu jadi itu nanti akan dibahas selanjutnya ya. Ini contoh aja. Apalagi kalau sebenarnya dan kalau berbicara tentang mitos ini, maaf ya, ini yang membahayakan kita kadangkala gara-gara mitos ini menyebabkan orang sampai ketergantungan atas mitos tersebut, sampai meyakini atas mitos itu sampai ibaratnya merusak akidahnya. Karena kita dianjurkan hanya, ini yang ingat bergantung hanya kepada Allah. Tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa izin Allah. Iya, tapi Ustadz gini, maksudnya bicara masalah tentang khurafat tadi atau mungkin mitos ya, mungkin juga bisa disangkut pautkan dengan mungkin kejadian-kejadian yang pernah terjadi di zaman dulu. Ini sebenarnya kalau kita biasa di daerah saya namanya Pimali. Kalau di Jawa kan namanya pamali. Pamali. Ya? Nah, sebenarnya kan berasal dari bahasa Arab, fi'il madi.
fi'il madi. Iya, 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 iya. Fi'il madi. Jadi artinya kejadian yang pernah terjadi di masa lampau. Jadi pembelajaran buat masa sekarang. Jangan duduk di tangga, jangan duduk di apalagi di bantal, jangan duduk di pintu karena bahaya. Ya jelas. Kalau orang lewat pasti keinjak. Keinjak. Atau bisa menghalangi orang. Betul, duduk di bantal katanya suka bisulan Ustadz katanya. Bener ya sih? Mangkuin bantal bisa jodohnya. Jodohnya kenapa jodohnya Ustadz? Aku ngomong aja sama Ustaz Oh Samia. jauh ya? Bukan, Atau ada aja. Ya Allah masih pakai rahasia aja ini. Jadi tidak ada salahnya kita artinya artinya ibaratnya bukan meyakini banget ya, tapi mendengarkan karena itu bagian daripada nasihat berdasarkan pengalaman, tapi tidak bergantung ketergantungan atas hal tersebut. Menyapu di malam hari nggak boleh jadi miskin karena memang dianjurkan, dilarang menyapu malam karena bisa membahayakan sesuatu yang jatuh mungkin kita tidak bisa dapat. Kemarin antingnya jatuh, aduh di mana? Habis nyapu lagi. Semalam sudah nyapu lagi. Sudah dibuang tempat sampah. Pagi-pagi sampahnya udah diangkut. Nggak selesai ini. Jadi bedakan antara itu tadi pamali atau kurafat atau mitos ini. Jangan disamakan karena ini ada juga kan nasihat orang tua kita. Kalau saya mati nanti jangan kau jual sawah di belakang. Kenapa begitu? Bukan punya kita. Oh iya lo jangan dijual. Ustaz gimana katanya? Jadi jangan kamu lewat itu. Jadi jangan kau tebang pohon itu. Kenapa? Ada penunggunya. Bukan, di situ banyak buahnya. jadi sebenarnya ada juga berupa pesan. Jadi ingat, ada jadi wasiat. Jadi sebenarnya yang disebut seperti ini berdasarkan pengalaman. Cuman hati-hati ya. Karena kadangkala yang menyebabkan contoh, gimana ya. Angka-angka takut dengan angka sekian, ada bentuk keyakinan di angka sekian, ada larangan-larangan yang tidak ada syariatnya. Karena kita beribadah sesuai syariat, sesuai aturan, sesuai petunjuk Rasulullah dan karena Allah. Jadi gitu. Sampai kan gini, gara-gara percaya dengan mitos orang pada musyrik. Kenapa? Pergi ke orang-orang pintar. Ini jadi kalau misalnya kita bicara masalah tentang mitos tadi atau kurafat ya. Kalau seandainya kita terlalu percaya akhirnya jadi jatuhnya kemusyrikan. Sebenarnya ini adalah pengalaman terlebih dahulu. Merusak akidah kita. Nauzubillah. Nah, kita lanjut lagi nih Ustaz Syam nih. Mungkin pernah dengar jamaah yang ada di rumah juga ya. Ini bicara masalah tentang orang yang lagi tidur pernah nih ngerasa kayak ada yang nindihin. Nggak bisa bergerak, dia makin mau teriak tuh kayak susah keluar dari mulutnya. Pernah ngalamin ya? Mungkin jamaah yang di rumah juga pernah? Pernah sekali atau dua kali gitu ya? Pernah. Iya pernah. Pernah, itu kenapa sih Ustaz Syam nih pertanyaannya? Habib pernah? Pernah Habib? Pernah juga. Tanya dong saya. Enggak mau nanya, Ustaznya Ustaz Syam. Saya kan tunggu ditanya. Ustaz Maulana pernah belum? Pernah, jadi Masya Allah. Itu penjelasannya seperti apa sih sebenarnya Ustaz Syam? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang sampai sekarang bahkan ada satu bidang keahlian yang memang meneliti khusus tentang tidur ini, karena masih banyak ilmu-ilmu yang kita tidak ketahui tentang tidur ini. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan di dalam Al-Qur'an, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalau orang bertanya tentang ruh, maka ilmu kita sangat sedikit sekali tentang roh tersebut. Karena kalau kita tidur pun orang nggak tahu rohnya kemana gitu kan. Maka Masya Allah tabarakallah, ini adalah salah satu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang beriman, ketindihan ini akan membuat dia introspeksi diri. Mungkin saya lupa baca doa. Mungkin saya lupa menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Baca ayat kursi, baca Al-Falaq, baca An-Nas, baca Al-Ikhlas. Mungkin saya lupa berwudu sebelum tidur. Mungkin saya enggak menjalankan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Atau saya menjalankan tidur-tidur yang dilarang oleh Nabi. Maka ini bagi orang-orang yang beriman, ketika terjadi demikian maka dia langsung introspeksi diri. Apa yang telah saya lakukan, mungkin ada kesalahan sebelum saya tidur. Namun dari sisi medis, kami juga kemarin sempat membaca bagaimana bisa terjadi apa yang namanya ketindihan.
atau kelumpuhan saat tidur. Maka Masya Allah tabarakallah ketika kami membacanya kami semakin yakin bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan tubuh manusia. Ternyata kalau orang tidur dalam keadaan mimpi itu mereka dilumpuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala badannya. Kenapa dilumpuhkan? Supaya dia tidak bergerak mengikuti mimpinya. Bayangin kalau dia mimpi lagi jalan kemana dia badannya ikut jalan gitu. Bayangin kalau dia dalam mimpi, kemudian di mimpinya dia melakukan apa, kemudian badannya pun ikut melakukannya tanpa sadarnya karena dia berada di dalam mimpinya. Tapi Masya Allah tabarakallah, hikmah daripada ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu sistem di dalam tubuh manusia sehingga ketika seseorang bermimpi tubuhnya tidak bisa bergerak. Ada orang yang mendapatkan otaknya sudah sadar, udah terbangun, keluar dari mimpinya, tapi badannya belum bisa bergerak. Nah inilah yang disebut dengan ketindihan oleh orang kita. Jadi ternyata otaknya sudah terbangun tapi badannya belum bisa bergerak. Ini biasanya disebabkan karena kurang tidur, karena yang namanya kelelahan. Maka bisa terjadi namanya sleep paralysis. Kemudian Masya Allah tabarakallah, sleep paralysis, kelumpuhan pada saat tidur. Sleep Paralisis. Masya Allah tabarakallah, dan ini membuat orang-orang beriman semakin yakin bahwa Allah mendesain tubuh manusia sedemikian mungkin, sedemikian rupa, Allah sedetail-detailnya, bahkan tidur pun Allah yang mendesainnya. Rasulullah SAW tidur awal, bangun lebih awal. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tahu bagaimana yang namanya tidur yang berkualitas. Orang-orang yang biasanya ketindihan itu karena tidurnya kurang berkualitas, karena kelelahan, karena misalnya tidak cukup waktu tidurnya atau tidurnya terlambat. Namun Masya Allah tabarakallah, jikalau ditanyakan apakah ini termasuk gangguan setan? Bisa jadi termasuk gangguan setan karena jin itu kadang-kadang lewat, kalau dia lewat iseng. Iseng ya? Iseng Bukan makanya. cuma saya doang yang iseng berarti ya. Oh Mas Adli ngaku nih kalau dia iseng. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Yang di atas rumah orang yang lagi viral Oh, iya. itu iseng. Iya, takutnya juga iseng itu kayaknya juga. Jadi ada jin-jin yang iseng ketika lewat yang mengganggu manusia sehingga manusia merasakan ketindihan. Maka kalau pada saat seperti itu minimal baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada kan perasaan ketindihan bisa ngelihat tapi nggak bisa bergerak. Betul. Kayak pengen ditarik nggak ada yang bisa narik gitu. Betul. Kayak ada orang di samping pengen manggil kok nggak bisa manggil. Kenapa nggak bisa manggil ya? Maka baca minimal a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masih nggak lepas juga minimal baca Al-Fatihah. Jadi Masya Allah, buat orang muslim enaknya begitu ya. Sebelum Iya. tidur aja ada doanya. Ada doanya. Nah ini tadi yang disebutkan dengan namanya sleep paralysis. Betul. Atau mungkin yang namanya ketindihan. Ya, gangguan Ternyata memang tidur. ada efek-efek sebelumnya atau mungkin asal-asalnya kenapa bisa itu terjadi semua. Ini Masya Allah luar biasa. Tapi saya masih penasaran yang tadi nih Bib nih, mohon izin nih Bib nih. Bicara masalah tentang tidur sore. Kalau zaman dulu kan kita kan pulang sekolah kan masih jam 1, jam 2 Bib. Naam. Ya kan tidur masih waktunya masih bagus. Tapi kalau anak zaman sekarang kan pulang sekolah kan udah jam 3 lewat. Kadang-kadang udah sholat asar di sekolah. Sampai rumah dia capek, pengen tidur. Maksudnya biar nyegerin lagi. Nah ini saya pernah baca katanya nggak boleh. Ini gimana Bib kelanjutannya Bib? Iya, iya. Seperti tadi apa yang dijelaskan Ustadz Maulana juga ya. Mungkin lanjutannya Bib, silakan. Ya, nah, ini pertanyaannya mewakili ya. Mewakili. Mewakili para emak-emak atau Emak, ibu-ibu. betul, betul, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini Islam itu indah, ngajarin kita luar biasa, yaitu Masya kalimat Allah. alhamdulillah. Alhamdulillah. Bahkan saya mendengar riwayat daripada guru saya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, beliau meriwayatkan salah satu hadis bahwa awwalu man yadkhul jannah alhamadun. Orang yang pertama kali masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang selalu memuji Allah atau orang yang selalu mengucapkan alhamdulillah. Masya Ini Allah. alhamdulillah kita diajarin di Islam itu indah. Mudah-mudahan kita tergolong sebagai alhamadun, Amin, sebagai ya Allah. orang-orang yang selalu memuji Allah Amin, Subhanahu wa wa ta'ala. taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mengenai tidur sore. Mengenai tidur sore, insya Allah nanti kita akan kasih solusi. Karena ini zamannya udah beda. Zamannya udah beda, benar. Jadi kita akan berikan solusi dan juga kita akan berikan jawaban. Nah jawaban terkait daripada orang yang tidur asar, Al-Imam Al-Haddad mengatakan di dalam kitab Risalatul Mu'awanah halaman 86 disebutkan bahwa tidur ba'da sholatil asri fa'innahu yurithul junun. Tidur setelah asar itu menyebabkan seseorang itu, maaf ada gangguan
jiwa, Jiwa. menyebabkan dampaknya gangguan jiwa. Nauzubillah. Makanya orang kalau tidur asar kadang-kadang pas bangunnya itu nanya jam berapa nih. Saya pernah kejadian dulu waktu saya ingat masih zaman sekolah. Sekolah. Bangun tidur di asar itu tiba-tiba saya mandi pakai seragam lagi. Nah itu bener keder itu jadinya ya. Kayak orang kebingungan, bener gitu ya Bib ya? Betul. Maghrib dipikir subuh. Iya, betul. Karena apa? Karena dia daya ingatnya itu jadi rentan, jadi rendah banget dia. Dan juga apa? Bahaya buat kadar kolesterol. Kalau orang punya penyakit kolesterol, ini walafu secara medis, takutnya kolesterolnya kenapa-napa. Kemudian ada juga nih disebutnya tidur setelah asar itu disebutnya sebagai ailulah. Dari kata illah. Apa illah artinya penyakit. Jadi apa? Banyak penyakitnya, banyak mudorotnya. Makanya kata Ustadz Maulana tadi agak tidak diperbolehkan. Makruh. Hal tersebut makruh, tapi makruhnya sudah mendekati ke hal yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau misalnya mudorot, benar-benar dia uzur dan lain sebagainya, ya tidak apa-apa. Karena kalau sakit gitu. Asal Karena jangan keseringan aja ya gitu Iya, ya. betul. Betul. Nah ini bagi ibu-ibu juga solusi bagi para ibu-ibu ataupun emak-emak yang mempunyai anak kadang-kadang pulangnya jam 3 sore dan lain sebagainya. Hendaknya anaknya nanti begitu datang diajak main aja. Tidurnya biar lebih awal. Nanti begitu waktu Isya biar lebih awal. Biar apa? Biar nggak terbiasa daripada tidur sore. Nah ini salah satu solusi. Dan juga jangan juga di antara hal yang seperti tidur sore ini adalah disebutnya hailulah. Ada ailulah, ada hailulah. Hailulah itu apa? Tidur setelah subuh, nanti rezekinya dipatok ayam. Kemudian juga ada yang disebut koilulah. Nah koilulah ini yang disarankan. Sebagaimana para alim ulama mengemukakan bahwa an-nom alladzi yu'inu ala qiyamil lail. Apa itu koilulah? Koilulah itu tidur yang nanti mudah-mudahan berkat tidur ini kita dapat terbantu untuk mendirikan daripada malam. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang dapat mendirikan malam. Amin Allahumma amin. Jam berapa tidur yang untuk menguatkan untuk salat malam? Nah, mungkin Kailulah itu. sebelum zuhur atau setelah zuhur. Jam 10. Ya, betul. Jam 10 ke jam 12. Nah, betul. Iya, pokoknya jangan habis asar aja Iya, itu jadi jangan Masya Allah. Nanti kita lanjutin lagi Beb, ini Masya Allah luar biasa nih buat jamaah yang ada di rumah. Ya, kita nanti akan lanjutkan lagi pembahasan kita hari ini tentang mitos atau fakta seputar tidur dan mimpi. Mungkin kembali kita ingatkan lagi nih kepada jamaah yang ada di rumah, sama-sama yuk kita mendoakan saudara-saudara kita yang sekarang Amin. berada di karantina atau mungkin di rumah sakit untuk diberikan kesembuhan. Karena kita nggak pernah tahu doa siapa yang diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin doa jamaah yang ada di rumah. Jadi yang di rumah juga jangan kemana-mana, kita segera kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.